Halo sahabat Siska Pos, bersama saya Deva, admin daripada Siska Pos. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada pelanggan Siska Pos yang telah menginstal aplikasi Siska Posnya. Mudah-mudahan aplikasi Siska Pos dapat membantu usaha Anda dan kami doakan semoga usaha Anda lancar. Amin. Baik, untuk video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara memulai atau menggunakan aplikasi Siska Pos yang telah terinstall. Di desktop ada shortcut Siska Pos, silahkan diklik 2 kali. Nanti akan muncul form loginnya. Silahkan ketikkan kode penggunanya admin, baik huruf besar maupun huruf kecil, ini boleh. Setelah itu tekan enter, nanti nama penggunanya akan otomatis administrator dan passwordnya huruf kecil semua ya, admin. Dan password di sini nanti bisa diubah. Oke, lalu pilih sip 1. Nah, kalau misalkannya tempat usaha Bapak Ibu itu ada sip-sipan, boleh dipilih sip berapa, sip 1, sip 2 gitu kan ya. Misalnya ini sip 1. Lalu ada kas awal ya. Kas awal itu kas yang ada di laci kasir. Misalkannya Bapak dan Ibu memberikan kas awal di awal untuk kembalian. Misal saya kasih 200.000. Nah, nanti diketik 200.000 gitu ya. Kalau misalkan ya tidak mau pakai kas awal, di nolkan ya boleh gitu. Nanti langsung klik tombol OK saja. Tapi pada kasus ini saya akan kasih contoh, masukkan saldo atau kas awal 200.000 ya. Oke, setelah itu enter. Nah, di sini ada station 1. Station itu maksudnya adalah titik komputer. Komputer 1. Nanti kalau misalkan yang mau gunain 2 komputer, 3 komputer, nanti ada tulisan station 2, station 3 menandakan itu komputer 2, komputer 3 begitu ya. Oke, sistem ini bisa digunakan beberapa komputer. Oke, kalau sudah nanti ketika di kas awal klik tombol OK atau F1, dia akan login ya. Klik OK, maka akan berhasil login ya. Nah, setelah ini bagaimana cara menggunakan awalnya gitu ya. Oke, pertama silakan ke menu pengaturan di sini, lalu ke identitas toko ya. Nah, di sini kan ada bawaan ya, ada bawaan contohnya dari Siska Software ya. Nanti sama Bapak Ibu itu bisa diubah aja. Misalkan nih cara ngubahnya gimana? Di sini ada klik menu ubah di kiri atas, klik ubah. Nah, nama instansi atau nama tokonya diganti. Nah, misalkannya ini saya ganti Deva Store gitu ya. Atau Deva Store saja, misalnya gitu ya. Lalu alamat lengkapnya, misalkannya lengkapnya saya sama, kemudian nomor teleponnya sama, nomor telepon saya, alamat emailnya boleh, nomor NPWP-nya boleh. Nah, di sini ada tanggal dimulai sistem. Tanggal dimulai sistem itu dimana adalah tanggal saldo awal stok gitu, atau saldo awal piutang juga boleh. Jadi gini, misalkannya gini, kalau misalkannya Bapak Ibu beli sistem di pertengahan Maret nih, sekarang kan tanggal 3 nih, maka ini tanggal mulai sistemnya itu disetting tanggal bulan sebelumnya, yaitu di akhir bulan tanggal 28. Kalau Bapak Ibu belinya di bulan Agustus, misalkannya Agustus gitu kan ya, tanggal 28 Agustus, nah maka di settingnya itu tanggal 31 Juli gitu ya. Oke, jadi tanggal dimulai sistem itu tanggal akhir di bulan sebelumnya. Nah, sekarang karena tanggal 3 Maret 2025, maka saya setting tanggal 28 Februari 2025 begitu ya. Ya, silakan diisi. Ini berbentuk sifatnya opsional ya, telepon maupun email dan NPWP boleh diisi atau enggak juga. Yang penting nama instansi atau nama tokonya diisi. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke. Nah, setelah itu ke pengaturan format stroke ya. Nah, di sini untuk menampilkan stroke kecil ya. Stroke kecil itu bisa untuk ukuran 58 maupun 80 gitu ya. Di sini ada header 1 sampai header 6, lalu ada footer 1 sampai footer 6. Ini silakan diubah nih. Gitu. Tadi saya Deva Store gitu misalkan ya. Ini jalannya sama misalkannya ya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, nomor handphonenya, IG-nya, kalau ada TikTok-nya juga boleh gitu kan ya. Lalu footernya buka dari jam berapa sampai jam berapa boleh seperti ini. Terima kasih telah berbelanja gitu kan ya. Begitu.
atau nanti ada garansi 3 hari, garansi 1 minggu gitu misalkannya, boleh, sifatnya opsional, bisa diisi. Kalau sudah, klik tombol simpan, nah, lalu klik batal atau keluar. Nah, setelah itu ada manajemen pengguna gitu ya Kak. Nah, di sini kan secara default passwordnya itu adalah admin ya tadi ya. Ini bisa diubah ya. Caranya klik tombol ubah, diganti aja passwordnya. Admin itu khusus yang punya toko atau orang yang dipercayakan gitu kan ya. Passwordnya bisa di custom, misalkannya admin 123 gitu. Jangan sampai kasir atau karyawan kita tahu gitu. Nah, ini dikasih otorisasi untuk semuanya gitu ya. Oke, ini saya admin saja dulu. Kalau sudah simpan, kalau diubah passwordnya. Nah, misalkannya ada karyawan Bapak Ibu, misalkannya kasir nih, jadi kasir, namanya Nita gitu ya. Si Nita ini sebagai kasir. Nah, caranya gimana? Caranya klik tombol tambah, kita buat ya. Kode penggunanya adalah Nita, password nama penggunanya Nita Gunawan misalnya. Lalu passwordnya 123. Levelnya adalah kasir. Nah, di sini adalah menu-menu yang boleh dipilih dan boleh masuk gitu. Nah, menu-menu yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini dia dikasih akses apa enggak gitu. Nah, saya pilih semua dulu. Nah, nanti tinggal di uncheck ya. Tinggal di uncheck atau tidak dicentang. Menu apa saja yang tidak boleh masuk ya. Contoh ya, misalkannya si Nita ini tidak boleh ngubah hapus atau ngubah daftar transaksi gitu. Nah, di sini tidak boleh hapus juga boleh, silakan. Sebenarnya hapus disilakan saja kalau misalkannya mau ya, boleh. Nah, di sini sebenarnya kita ada namanya laporan histori ini, lain-lain histori penjualan dihapus. Jadi gunanya untuk memproteksi apakah kasir ini benar-benar kerjanya benar atau tidak gitu ya. Terkadang kan suka ada nih, kalau toko-toko yang pernah saya install, toko-toko kelontong, transaksinya dihapus gitu, jadi seolah-olah nggak ada penjualan, uangnya masuk ke kantong gitu ya, kantong pribadi gitu kan ya. Nah, jadi ketika hapus transaksi, nanti si owner bisa ngelihat nih histori penjualan yang dihapus, kenapa dihapus gitu kan ya, alasannya kenapa. Boleh seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkannya nggak boleh ngapus ya silahkan di uncheck aja. Nanti kalau mau ngapus melalui owner untuk yang ngapusnya, boleh seperti itu ya. Lalu untuk ini dia tidak boleh ubah, hapus, lalu juga tidak boleh misalkannya melihat laporan laba rugi penjualan, tidak boleh. Kemudian identitas toko nih yang ini tidak boleh diubah-ubah, pengaturan format stroke, manajemen pengguna yang ini ya, dia nggak boleh masuk. Kemudian histori penjualan hapus juga nggak boleh masuk. Nah, seperti ini ya. Klik tombol simpan. Nah, ini coba saya tes ya. Dan kalau yang sudah di sini ya, di daftar pengguna nih, tadi tinggal diklik 2 kali Nita Gunawan, diubah lagi apa yang boleh masuk gitu kan ya. Oke, simpan gitu ya. Nah, kalau sudah, saya akan coba ya tes ya. Ini saya keluar dulu. Nah, saya tes, klik 2 kali Siska Pos. Nanti kode pengguna Nita. Nah, passwordnya 123. Nah, kalau shift dan cas awal kan akan otomatis akan otomatis karena apa? Tadi sudah dimasukkan di komputer satu ini, di station 1 gitu ya. Nanti ada closing shift untuk menutup shift 1 ini ya. Oke, saya coba login. Kemudian tadi saya coba ke laporan laba rugi penjualan. Nah, Anda tidak berhak, jadi tidak dapat akses begitu. Manajemen pengguna tidak boleh, identitas toko nggak boleh, Anda tidak berhak gitu ya. Jadi dibatasin gitu. Kalau master barang ini boleh, tadi kan dicentang-centang ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan dilihat lagi, diulang-ulang lagi video ini. Semoga nanti akan membantu ya. Kalau lupa ya silakan dilihat lagi videonya. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti saya akan buatkan untuk cara menggunakan input data master ya. Terima kasih.